Melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini, akibat diterpa oleh COVID-19, banyak sekali usaha-usaha kecil bahkan skala besar yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap membuka lapangan usaha. Di sini kami memilih untuk mendirikan usaha di bidang industri makanan ringan dalam bentuk CV dikarenakan memiliki beberapa kelebihan yang menjadi sasaran kami, seperti dalam pendanaannya yang tergolong murah, modal yang mudah terkumpul, resiko pendirian usaha yang tergolong dapat dibagi, serta memungkinkan pada posisi manajemen untuk diisi oleh tenaga profesional yang akan membuat pengelolaan usaha kami menjadi lebih baik. Kami juga memanfaatkan tenaga profesional untuk mengalokasikan hasil usaha dalam aspek manajemen perpajakan. Kami tertarik mendirikan usaha cookies karena peluang yang kita dapatkan dalam menjalankan usaha ini terbilang sangat menjanjikan. Diperkirakan, omset yang akan kami dapat cukup tinggi dalam setahunnya. Melihat dari sudut pandang konsumen juga, pecinta kue kering tidak memiliki batasan usia, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Dengan kata lain juga, memungkinkan untuk mendapatkan pangsa pasar yang jauh lebih luas, dan terlebih ketika mendekati suasana lebaran ataupun pada hari raya besar lainnya, maka permintaan cookies pun akan melonjak tinggi. Selain itu, masa kadaluarsa makanan kering seperti cookies ini jauh lebih lama dibandingkan dengan roti biasa pada umumnya. Maka konsumen dapat menikmati cookies dalam jangka waktu yang cukup panjang, sekitar 1 hingga 2 bulan ke depannya. Filosofi ada lagi dan pemaparan produk. Salatiga merupakan sebuah kota yang selalu menjadikan kami rindu pada kota tersebut. Di Salatiga ini, kami akan mendirikan sebuah usaha dengan nama toko Ada Lagi, yang merupakan sebuah usaha yang memproduksi kue kering atau cookies dalam bentuk kemasan toples kaca atau yang disebut cookies jar. Dengan kemasan toples kaca yang unik dan menarik ini, kami memiliki harapan kepada pengunjung yang datang ke Salatiga agar selalu rindu dengan toko dan cookies kami. Karena kami menjamin rasa yang memikat serta produk yang berkualitas tinggi pada produk cookies jar kami. Untuk menjamin kualitas produk yang kami buat, kami menggunakan cara manual dalam pembuatannya yang disesuaikan dengan selera masyarakat. Dan kami bekerja sama dengan supplier bahan baku yang telah kami survei kelayakan kualitas bahan baku tersebut untuk pembuatan produk cookies jar kami agar produk kami tetap berkualitas tinggi. Sistem pemasaran produk cookies jar. Dalam pemasaran produk, kami menjual produk kami secara online dengan melalui aplikasi e-commerce seperti aplikasi Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Dan kami menjual produk kami secara COD atau cash on delivery kepada konsumen yang berada di Salatiga dan sekitarnya. Serta kami menjual dengan sistem pembelian langsung ke toko tanpa melakukan pemesanan terlebih dahulu. Sebelum kami menjual dengan cara-cara tersebut, kami memperkenalkan produk kami terlebih dahulu kepada masyarakat terdekat yang tempat tinggalnya berada di dekat tempat produksi, dengan cara memberikan tester cookies kami sebagai langkah awal pemasaran. Untuk pengemasan bagi konsumen yang berada di luar kota, kami akan menggunakan buffer wrap agar kemasan jar tidak mudah pecah saat pengiriman. Kemudian, bentuk usaha yang kami pilih adalah Commanditaire Venot Cap atau yang biasa disebut dengan CV. Alasan kami memilih bentuk usaha ini karena memiliki banyak keuntungan, seperti modal yang mudah terkumpul, resiko pendirian tergolong dapat dibagi dengan pihak pendiri lain, hingga pengelolaan manajerial yang mudah. Kemudahan dalam pengumpulan modal awal pada CV adalah bentuk badan usaha yang dapat didirikan oleh 2 orang atau lebih, dengan kata lain tidak terlalu memberatkan pada pendanaan awal atau startup. Proses pendirian lebih mudah karena persyaratan yang dibutuhkan dalam pendirian CV lebih sedikit dibandingkan dengan mendirikan PT. CV memiliki sistem manajerial yang baik dan cocok pada kalangan UKM karena kepemilikan lebih dari 1 orang. Jika dalam menjalankan usaha CV mengalami suatu kendala, maka hal tersebut akan ditanggung bersama oleh seluruh owner, sehingga kerugian pun terasa ringan karena ditanggung bersama. Rencana sumber pendanaan kami adalah dengan modal sendiri, yaitu dari masing-masing owner berinvestasi ke usaha yang kami miliki sebagai modal awal untuk memulai usaha.
Modal jangka panjang yang kami rancangkan adalah memfokuskan pada pengelolaan aset yang ada seperti SDM, aktiva berwujud, hingga tambahan modal yang berasal dari laba usaha. Keuntungan dalam pendanaan mandiri adalah tidak adanya biaya pembayaran administrasi tambahan atau bunga yang harus kami bayarkan tiap bulannya seperti pada perbankan. Persyaratan perjanjian antar pemilik yang relatif mudah dan memerlukan waktu yang singkat juga menjadi alasan kami dalam perencanaan modal seperti pembagian hasil usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi-transaksi apa saja yang kami butuhkan dalam menjalankan usaha cookies di toko Ada Lagi. Toko Ada Lagi memiliki dua transaksi utama, yaitu transaksi pengeluaran kas dan transaksi pemasukan kas. Berikut beberapa transaksi pengeluaran kas yang kami butuhkan dalam waktu 1 tahun. Yang pertama, pembelian bahan baku seperti telur, tepung, mentega, susu, gula, garam, dan baking powder sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, pembelian topping seperti coklat, mesis, kismis, buah-buahan, keju, dan choco chips sebesar 20 juta rupiah. Yang ketiga, yaitu pembelian kemasan berbentuk cookies jar. Kami membutuhkan 500 buah dalam tiap bulannya dengan harga Rp10.000, sehingga cash yang kami butuhkan dalam melakukan pembayaran pembelian kemasan sebesar Rp60 juta. Yang keempat, pembelian peralatan seperti mixer dan oven. Kami membutuhkan 2 buah mixer besar dan 3 buah oven besar dengan harga masing-masing Rp10 juta, sehingga cash yang kami keluarkan untuk melakukan pembayaran pembelian peralatan sebesar Rp50 juta. Yang kelima, pembelian 1 buah motor bekas yang digunakan untuk melakukan pengantaran pesanan secara COD sebesar Rp5 juta. Yang keenam, membeli tanah dan bangunan yang digunakan untuk membangun ruko, tempat produksi dan penjualan usaha cookies sebesar Rp500 juta. Yang ketujuh, gaji pegawai pemasaran. Kami membutuhkan 1 pegawai kasir dan 1 pegawai kurir dengan gaji masing-masing sebesar Rp2 juta, sehingga kas yang kami butuhkan dalam melakukan pembayaran gaji pegawai pemasaran sebesar Rp48 juta. Yang kedelapan, gaji pegawai produksi. Kami membutuhkan 2 pegawai produksi dengan gaji Rp4 juta, sehingga kas yang kami butuhkan dalam melakukan pembayaran gaji pegawai produksi sebesar Rp48 juta. Jadi, total pengeluaran kas yang kami butuhkan dalam waktu 1 tahun sebesar Rp781 juta. Selanjutnya, beberapa transaksi pemasukan kas yang kami butuhkan dalam waktu 1 tahun. Yang pertama, dalam penjualan cookies. Kami menjual cookies dengan harga Rp50.000 per buahnya. Lalu target kuantitas per bulan kami sebesar 500 buah. Sehingga cash yang kami dapatkan dalam waktu 1 tahun sebesar Rp300 juta. Yang kedua, modal awal. Modal awal yang kami lakukan yaitu dengan cara iuran setiap owner, di mana kami beranggotakan 6 orang dan setiap owner melakukan iuran sebesar Rp100 juta, sehingga kas yang kami dapatkan dalam mendapatkan modal awal kami sebesar Rp600 juta. Jadi, total pemasukan kas yang kami dapatkan dalam waktu 1 tahun sebesar Rp900 juta. Aspek pajak yang pertama, yaitu bangunan atau BPHTB dan PBB. Berikut saya ilustrasikan bentuk bangunan yang akan kami beli dengan mengalokasikan dana sebesar 500 juta. Jadi, pada lantai pertama, kami akan gunakan itu untuk tempat pemasaran kami, penjualan cookies. Dan untuk lantai kedua, kami gunakan sebagai tempat memproduksi cookies kami. Tentu saja, pada transaksi pembelian gedung ini akan menimbulkan 2 pajak yang dikenakan, yakni pajak BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan PBB atau pajak bumi dan bangunan pada tiap tahunnya. NJOP-TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak, dan tarif yang dikenakan pada setiap dasar pengenaan pajak sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 Bab 3 Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Yang pertama, nilai jual objek pajaknya sendiri yaitu 500 juta dan NJOP-TKP 60 juta, kita kurangkan, hasilnya 440 juta, kita kalikan tarif pajaknya 5%. Jadi, BPHTB yang harus kita bayar tiap tahunnya sebesar 22 juta. Kemudian,
Jika diasumsikan bangunan atau gedung tidak mengalami perubahan nilai, maka dapat dihitung perkiraan pajak bumi dan bangunan yang akan timbul pada tiap tahunnya. NJOP TKP dan tarif yang dikenakan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada bagian 3 Pasal 7 dan tarif yang tertulis pada Pasal 8 Ayat 1. Maka didapat perhitungan sebagai berikut. Nilai jual objek pajak sebesar Rp500 juta dan NJOP TKP sebesar 10 juta kita kurangkan menjadi Rp490 juta dikali 0,1% tarif. Lalu PBB yang akan timbul adalah sebesar Rp490.000. Di sini objek pajak kita yaitu gedung atau bangunan, lalu subjek pajak kita ada WP Badan atau CV selaku pembayar pajak. Yang kedua yaitu BPNKB dan PKB. Kami merencanakan pada usaha kami untuk menyediakan jasa antar dalam kota dengan menggunakan kendaraan bermotor. Di sini kami mengestimasikan harga perolehan motor bekas yang kami gunakan sebesar Rp5 juta. Pada transaksi ini akan timbul dua pajak yang dikenakan, yakni BPNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor dan PKB atau pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat 2 huruf A, di mana tarif BPNKB ditetapkan sebesar 0,1% untuk penyerahan kedua atau bekas. Maka dapat diperhitungkan BPNKB yang akan timbul adalah sebagai berikut. Nilai jual bermotor sebesar 5 juta dikalikan dengan tarif sebesar 0,1%, maka BPNKB yang harus kita bayarkan yaitu sebesar Rp50.000. Sedangkan untuk PKB atau pajak kendaraan bermotor, tarif yang dikenakan adalah sebesar 1,5% berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 mengenai perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang tertera pada pasal 14 huruf A. Maka, perhitungan yang akan didapatkan seperti berikut. Dasar pengenaan pajak sebesar 5 juta dikalikan dengan tarif yaitu 1,5%, maka PKB yang akan kita bayarkan adalah sebesar Rp75.000. Selanjutnya, penyusutan aktiva. Bangunan yang bernilai Rp500 juta merupakan bangunan permanen yang dikelompokkan sebagai aktiva berwujud dengan masa manfaat 20 tahun secara fiskal, dengan tarif penyusutan sebesar 5%, dengan penggunaan metode garis lurus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK 03/2009. Maka, perhitungan penyusutan didapatkan sebagai berikut. Nilai bangunan sebesar Rp500 juta kita kalikan dengan tarif penyusutan sebesar 5%, maka nilai penyusutan bangunan pada tiap tahunnya bernilai sebesar Rp25 juta. Untuk sepeda motor, disusutkan secara fiskal dan dikelompokkan pada kelompok 1 sebagai aktiva berwujud bukan bangunan dengan masa manfaat 4 tahun dan tarif penyusutan garis lurusnya sebesar 25%. Yang sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK 03/2009, maka diperoleh perkiraan perhitungan sebagai berikut. Pada tahun pertama, cara menghitung penyusutan aktiva menggunakan metode garis lurus adalah dengan mengalihkan nilai harga beli motor sebesar Rp5 juta dikali dengan tarif sebesar 25%, maka penyusutannya adalah sebesar Rp1.250.000. Karena kita menggunakan metode garis lurus, maka perhitungan penyusutan aktiva dari tahun pertama hingga keempat tetap sama. Jadi, penyusutan tiap tahunnya didapatkan nilai sebesar Rp1.250.000 per tahun. Sedangkan untuk peralatan kami, yaitu 2 mixer besar dan 2 oven besar dengan total harga Rp50 juta, dikelompokkan sebagai aktiva berwujud kelompok pertama yang memiliki masa manfaat sebesar 4 tahun, serta besaran tarif sebesar 25%. Pengelompokan ini sudah sesuai dengan peraturan yang sama seperti motor bekas tadi. Maka dari itu, dapat diperhitungkan penyusutan sebagai berikut.
di mana total harga sebesar 50 juta rupiah dikalikan dengan tarif sebesar 25%, maka nilai penyusutan yang didapatkan tiap tahunnya sebesar 12.500.000. Yang selanjutnya ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Usaha kami direncanakan memiliki hubungan erat dengan supplier seperti tepung, gandum, dan baking powder, serta bahan baku utama lainnya yang berasal dari pabrik yang dikukuhkan sebagai PKP. Nah, dari transaksi ini muncullah PPN in atau PPN masukan dan PPN out apabila kami melakukan transaksi penjualan ke entitas luar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, bab 4 pasal 7 ayat 1, didapat tarif PPN sebesar 10% dari harga transaksi. Kemudian untuk mekanismenya seperti ilustrasi yang sudah ditampilkan. Jika diperkirakan total bahan baku atau bahan mentah yang dibeli dengan harga 50 juta, dengan asumsi semua bahan ini diberikan atau dibeli oleh satu supplier, maka PPN ini akan dikenakan sebagai berikut. Nah, tadi harga barangnya ada 50 juta dikalikan tarif 10%, maka muncul PPN in senilai 5 juta. Nah, PPN ini nih dipungut dan dibayarkan oleh supplier kepada kas negara. Supplier memberikan faktur pajak kepada kami sebagai bukti pungut atas pajak PPN in. Kami akan membayarkan uang sejumlah harga bahan baku beserta PPN yang dikenakan dan menerima barang dari supplier tersebut. Kemudian ada pembelian peralatan seperti mixer dan oven besar yang akan dikenai PPN in. Nah, diperkirakan membutuhkan dana sebesar 50 juta. Seperti yang tertulis pada identifikasi transaksi. Jika tarif PPN sama dengan 10%, maka akan didapat juga PPN in sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk PPN out-nya, PPN out akan dipungut oleh kami kepada entitas luar atau entitas lain dari proses penjualan. Nah, misal diperkirakan penjualan ke entitas lain didapat nilai sebesar 300 juta rupiah dengan asumsi angka penjualan ini merupakan total penjualan. Maka akan dikenai atau dipungut PPN out atas penjualan kue dengan perhitungan sebagai berikut. Harga jual kue cookies yaitu 300 juta rupiah dikalikan dengan tarif 10%, maka didapat PPN out sebesar 30 juta rupiah. Kemudian dari transaksi-transaksi yang terjadi akan ada jurnal yang dicatat pada ketiga transaksi di atas. Yang pertama ada saat pembelian bahan baku dengan jurnal di debit bahan baku langsung senilai 50 juta rupiah dan PPN in yang dipungut oleh supplier senilai 5 juta. Maka kas yang akan kami keluarkan di kolom kredit senilai 55 juta rupiah. Kemudian saat pembelian peralatan seperti mixer dan oven tadi akan dikenai PPN in senilai 5 juta ya, dan peralatannya senilai 50 juta rupiah. Maka kas yang akan kami keluarkan senilai 55 juta rupiah. Nah, saat penjualannya kami akan menerima kas senilai 330 juta rupiah yang berasal dari penjualan 300 juta ya, ada di kolom kredit, dan PPN out juga 30 juta rupiah. Nah, jika terdapat selisih antara PPN in dan PPN out dan nilai PPN out lebih besar, maka akan timbul pajak kurang bayar senilai 20 juta rupiah yang disebut juga sebagai PPh pasal 29. Kemudian ada pajak PPh final. Pajak PPh final ini timbul akibat dari penghasilan yang didapat dari penjualan cookies. Kami memproyeksikan penghasilannya dalam setahun itu dapat 300 juta. Dengan kata lain, masuk dalam kelompok penghasilan dengan omset kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar per tahunnya. Nah, dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau final dengan tarif 0,5%.
Objek pajak dalam PPh final ini adalah penghasilan kami, dan subjek pajaknya yang bayar pajak adalah CV Ada Lagi atau pemilik dari toko Ada Lagi. Maka didapat perhitungan sebagai berikut. Omset dikalikan dengan tarif. Tadi saya sebutkan tarifnya 0,5%, maka 300 juta dikali 0,5% didapat PPh final, yaitu sebesar 1.500.000. Jadi, karena kami merupakan usaha CV di bidang industri makanan ringan, yaitu cookies, kami memiliki beberapa keuntungan yang kami dapat, mulai dari modal, persyaratan pendirian, hingga operasional. Adapun dua transaksi utama yang akan selalu ada dalam kegiatan operasional kami, yaitu pemasukan kas kepada usaha Ada Lagi yang kami peroleh dari penjualan cookies. Kemudian ada pengeluaran kas dari transaksi pembelian atas bahan baku, topping, biaya perawatan motor dan mesin, serta pembayaran gaji kepada 4 orang pegawai. Selain itu juga ada beberapa pajak wajib yang akan kami bayarkan, seperti pajak PBB, BPHTB dalam pembelian tanah dan gedung, BBNKB dan PKB dalam pembelian motor bekas yang akan kami gunakan untuk COD di sekitaran kota Salatiga. Kemudian ada PPh final atas penghasilan kami, lalu ada PPN dan PPh 29 yang akan kami bayarkan dari pembelian bahan baku kepada supplier besar seperti tepung dan mentega, dan juga ada PPN dari penjualan cookies kami. Terdapat pula bangunan yang kita gunakan sebagai tempat produksi dan toko sebagai bangunan permanen, di mana juga mengalami penyusutan yang akan kami hitung berdasarkan perhitungan fiskal. Oleh karena itu, kami merencanakan usaha toko Ada Lagi dengan sebaik-baiknya, serta memperkirakan pajak yang akan timbul berdasarkan peraturan yang berlaku.